mengaku-ngaku tetap cinta habaib. Kalau di tapping-tapping tuh tetap cinta para habaib. Terus Masya Allah Habibana, wajah antum sejuk, wajah antum bersinar. Itu jangan percaya, itu Habib itu sendiri kok hasil. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Atau asar atau mesti ngilang alasannya, mau di masjid mau pokoknya alasannya pinter aja, belum pernah lihat pokoknya. Ini bukan ini karena memang saya lihat sendiri, cuman kalau kata kibinnya fitnah, Dajjal, Wahabi gitu kata, padahal kelakuannya. Jadi memang hasil anak keceret-ceretan itu tadi yang ada begitu, mengaku-ngaku tetap cinta habaib. Kalau di tapping-tapping tuh tetap cinta para habaib. Terus Masya Allah Habibana, wajah antum sejuk, wajah antum bersinar. Itu jangan percaya, itu Habib itu sendiri kok hasil. Iya, karena tanpa dukungan mereka, Habib-habib yang besar-besar yang apa gembong-gembongnya ini bakalan rungkat sama bahaya mereka. Iya, jangankan sekelas yang begitu, sekelas Umar bin Hafiz aja baca apa namanya Al-Fatihahnya parah kayak gitu kok, ya kan? Iya, sekelas Topik aja hukum makruh nggak ngerti kok. Blow on sebenarnya kapal tentang agama itu sebenarnya blow on. Cuman makanya mereka itu mana ada ceramah-ceramah mereka ini qala Allah qala Rasul, ya kan, menceritakan tentang para sahabat-sahabat Nabi, menceritakan para imam-imam kita, imam empat mazhab, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, pernah nggak? Nggak ada. Paling yang mereka ceritakan datuk kami, datuk aneh, datuk ini, terus toram tarim terus, ya kan? Karena yang mereka utamakan itu masyarakat ini mengenal datuk-datuk mereka, meskipun datuk mereka itu jelas-jelas secara sejarah, secara apa namanya sejarah pun tidak diketahui. Datuk-datuknya, ya kan, mempromosikan datuk kami ini adalah orang-orang soleh, orang sakti, ada yang bisa telunjuknya bisa menjadi senter. Jadi di zaman dahulu itu kalau ngaji itu belum ada lampu, terus pakai apa cahayanya, jarinya ditelunjukin di utak-utak begini langsung keluar cahaya kayak senter begitu ceritanya. Center cos pakai kitab di center pakai jari, ya kan. Ada yang menceritakan lagi datuk aneh bisa jadi raksasa, makan lampu-lampu masjid karena marah bukunya diumpetin. Gak lebih ceritanya di kota tarim toram tarim terus, ya kan. Mana itu yang menceritakan tentang apa namanya para orang-orang terdahulu yang soleh-soleh bener kayak Imam empat mazhab, mujahid dulu, para sahabat. Belum pernah saya mendengar itu. Iya, mereka selalu membranding, mempromosikan datuk-datuknya sendiri, ya kan, menganggap orang-orang dia itu paling mulia, bahkan kayak suatu tandingan di dalam orang-orang yang ditokohkan di dalam orang-orang muslim, orang-orang yang ditokohkan, yang buat jadi panutan, ditandingi sama mereka gitu. Seakan-akan datuk-datuk mereka lah yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya. Itu kelakuan mereka itu. Jangankan orang-orang biasa, jangankan kayak Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Nabi Muhammad saja buat tandingan kok sama mereka, ya kan, sama datuk-datuk mereka itu. Nabi Muhammad seumur hidup, ya kan, sampai tutup usia itu cuman diberikan wahyu sama Allah itu mi'raj 1 kali. Itu pun didatengin melalui malaikat Jibril untuk diangkat ke Sidratul Muntaha karena wahyu perintah dari Allah untuk menghadap Allah di arsnya Allah sana.
itu pun tidak melihat Allah karena cahaya yang begitu bersinar sampai menutupi matanya, ya kan. Lalu pulang mendapatkan wahyu, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu turun. Nah ini datuk mereka ini yang namanya Fakih Mukodam sehari 70 kali dalam sehari. Gimana itu? 70 kali dalam sehari. Tinggal dihitung berapa menit sekali tuh, ya kan. Berangkat Mi'raj, turun, baru bikin kopi nyeruput, berangkat lagi Mi'raj, sampai 70 kali. Ini tandingan, ya kan. Sesoleh-solehnya para sahabat-sahabat Nabi, mana ada yang pernah menceritakan bahwa saya pulang dari neraka jahanam lalu neraka kupadamkan? Pernah nggak? Hanya di mereka inilah kita bisa tahu neraka jahanam yang begitu dahsyatnya bisa dipadamkan hanya dengan jari kelingkingnya Habib. Dipadamkan dengan mencelupkan jari kelingking, cus, padam. Hebat banget itu. Dianggapnya neraka jahanam itu kayak api di dalam gelas, celupin mati. Masya Allah, Bib. Kalau ndopol itu ini loh, pakai apa ya? Jangan nemen-nemen gitu. Kalau pengen diakui umat itu ndopolnya jangan keterlaluan gitu. Ndopol yang biasa-biasa aja, jangan bawa-bawa agama gitu. Kalau lu memang jago ndopol, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa Rasul, jangan bawa-bawa Allah. Apalagi ini nggak tanggung-tanggung. Iya, Allah saja yang jelas-jelas maha besar, maha kuasa, yang sudah diyakini seluruh umat muslim bahwa Allah ini maha pencipta, maha kuasa, dan segala maha. Ini kalau ada apa-apa bencana di dunia ini harus sowan dulu sama Habib. Minta ACC dulu sama Habib. Jadi kalau ada bencana yang ada di bumi ini, misalnya kayak tsunami Aceh, gempa di Jawa Tengah, di Solo, gempa bumi apapun di dunia ini Allah harus turun dulu, menemui Habib, datuknya Habib, soan, minta ACC sama Habib. Bib, saya mau lapor Bib, ini di Solo akan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Kalau Habib ini jangan, ya Allah, ya tidak terjadi. Kalau Habibnya, oh ya silahkan, karena masih banyak mukimat, ya terjadi. Jadi seolah-olah ini Allah ini kekuasaannya hilang. Di mata Habib ini nggak ada apa-apanya Allah ini. Bisa-bisanya gitu. Punya dobolan, punya cerita, Allah minta ACC dulu sama Habib gitu loh. Emang Habib ini siapa? Ya saya katakan bukan siapa-siapa, emang tukang dopol ya bebas gitu loh. Mau-maunya sekata-kata lu lah Bib, lu mau ngomong apa, namanya aja dopol bagi saya. Tapi bagi kibinnya, Masya Allah Habibana, wajah antum bersinar, wajah antum sejuk, Masya Allah. Ini kata kibinnya kalau diceritain seperti itu. Kalau kata kita kan lah los-losan Habib lah, namanya lu aja lagi ndopol. Lu mau bawa-bawa Allah, mau bawa-bawa malaikat, diusir lah. Namanya aja lu lagi ndopol. Namanya Habib itu mah bebas, ndopole tapi bebasnya gitu. Cuma bagi para pengikutnya, bagi para pengagumnya, ya kan? Ini Masya Allah Habibana. Namanya ndopol itu ya bebas, tapi janganlah bawa-bawa umat Islam. Kalau lu punya keyakinan sendiri, ya tapi jangan nempel-nempel di Islam gitu loh. Jangan sosokan pakai jubah, ya kan? Pakai ala-ala ke Islam-Islaman, apalagi mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul, ya kan?
mengaku-ngaku sebagai membawa kebenaran, tapi ujung-ujungnya ceritanya, dongengnya, akidahnya, semuanya itu tidak ada dalam Islam. Ajarannya itu malah ngelawan Islam. Ini namanya orang-orang ini jelas ngerusak Islam sebetulnya. Orang-orang yang begini, ya dari mana coba? Mereka pakai jubah, mengaku sebagai keturunan Rasul, tapi ajaran-ajaran ini malah nabrak dari Islam itu sendiri. Syarat-syarat Islam ditabrak. Menyuruh orang untuk sholat, tapi dia sendiri nggak sholat. Banyak sekali itu yang nabrak-nabrak itu. Mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul. Ya kan, harusnya kalau memang kalian ini keturunan Rasul, zuriya Rasul, kalian ini adalah orang-orang yang harusnya di garda terdepan untuk menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasul, ajaran Nabi Muhammad dihidupkan kembali gitu. Tapi qala Rasul itu, ini bukan malah nabrak, malah ngelawan. Seperti contohnya Rasul sudah jelas-jelas melarang dalam hadisnya, mengatakan di dalam, kalau di makam itu harus rata, kuburan itu harus rata dengan tanah, dilarang untuk memagar, dilarang untuk menembok, menduduki di situ, apalagi nyanyi-nyanyi kayak kalian. Malah ditandingi. Rasul melarang untuk mendirikan bangunan, memagar, untuk meratakan dengan tanah, ini malah sebaliknya, ya kan, dimegahin, makam datuknya dimegahin, dikasih pakai bermacam-macam bunga, ya kan, kuburannya dibikin pakai marmer, nisannya itu digede-gedein, dibikin kelambu kayak ini pengantin apa, kayak malam pertama pengantin Nyi Blorong gitu. Kayak malam pertama pengantinnya Nyi Blorong itu, kamarnya Nyi Blorong itu, makam Habib itu, pakai kelambu, pakai lampu-lampu malam yang kelap-kelip, dengan dihiasi dengan penuh bunga-bunga, ya kan, beraneka macam kembang-kembang, terus selendang-selendang. Itu kayak makam malam pertamanya, malam pengantinnya Nyi Blorong. Ngelawan ini. Rasul ini melarang, dalam hadisnya melarang untuk membangun di kuburan, meratakan dengan tanah. Ya malulah dikit. Jelas itu di Medina sana, di Mekah itu, yang jelas-jelas makamnya Rasulullah, makamnya para sahabat-sahabat Nabi, ya kan, mujahid dulu waktu berperang itu di Medina sana, rata semua dengan tanah. Itu yang jelas-jelas itu, jelas-jelas orang-orang yang ditokohkan dalam agama Islam, orang-orang yang berjuang dalam menghidupkan Islam dulu itu rata semua dengan tanah itu. Lihat kalau nggak percaya di video-video itu, rata semua pakai batu, cuman rata dengan tanah pakai batu semua itu. Mujahid yang dulu berperang melawan demi untuk agama Islam. Leraimu siapa? Tapi makamnya mapas. Terus mengaku-ngaku sebagai orang-orang orang-orang yang paling seakan-akan paling luar biasa di dalam Islam, berkaromah pokoknya. Kalau untuk urusan karomah sudah gak ada lawan mereka ini. Iya, ini sebenarnya agamanya apa kalian ini? Ini bukan Islam, ajaran Islam nggak ada yang begitu itu. Apalagi bawa terbang di depan makamnya itu kan, sambil joget-joget, ya tarim ya mukdor, ya tarim ya mukdor. Apa? Kalau mau minta suatu hajat apapun ke Umar Mukdor, pasti dikabul katanya. Mintalah ke Umar Mukdor, ya kan, mintanya ke Umar Mukdor. Ini bukan ajaran Islam.
Tapi dibantah, kita bukan berarti minta ke Umar Mukdor, tapi perantara. Oh, perantara ngomongnya ke Umar Mukdor. Iya betul bang, makam itu sebenarnya untuk untuk dagangan bisnis itu betul. Saya sering mengatakan mereka membawa-bawa makam itu, mendirikan makam-makam itu ya memang untuk bisnis, untuk cari fulus. Yaitu tadi dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul, mendirikan makam-makam walaupun itu di dalamnya nggak ada mayatnya. Umar Mukdor itu hidupnya di mana? Kok makamnya ada di Tuban? Bakaran Asegaf itu mayatnya di mana? Kok bisa ada di Tuban? Apa alasannya? Katanya melalui mimpi. Ya kan? Jadi di ronsennya bukan ronsen ibu hamil tapi ronsen kuburan, di ronsen. Oh ini makamnya Umar Mukdor di sini nih. Ini kuburannya dibikin apa namanya kalau ini orang ini kayak petilasan.